warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an khalaqa lakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahibul hajat wa sahibul bait, keluarga Bapak Sadriansah dan Ibu yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Kasyanto beserta Ibu beserta keluarga besar yang jauh-jauh datang dari Bontang, yang sudi datang menuju rumah mempelai perempuan meskipun dalam suasana hujan, yang kami banggakan dan kami muliakan. Kedua mempelai, Mas atau adik ya, kalau saya menyebutnya Nanda tuh saya merasa tua, padahal saya masih muda gitu. Kebetulan ibu bapak sekalian, dua-duanya anaknya Pak Sadriansah ini adalah murid saya di SD dulu. Murid Pak Abdullah di SMP, ini murid saya juga di SD dulu. Saya udah punya anaknya ya. Jadi sebetulnya saya hadir di sini mewakili keluarga, sekaligus juga adalah bapak ketika saya mendidik si Maharani, kemudian si Rainal Pandini waktu SD gitu. Jadi kebetulan itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita bisa dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Hujan itu tidak menghalangi kita untuk datang ke sini. Haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati, kalau itu memang benar dari Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Nasihat saya yang pertama, menikah itu adalah sunnah Rasulullah. An-nikahu min sunnati faman raghiba min sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku. Arti sunnah itu apa Bu ya? Dilaksanakan dapat pahala. Kalau tidak mau menikah berarti kelainan. Loh iya kan? Tidak dapat pahala. Karena itu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan menikah itu separuh dari ibadah. Karena kalau orang menikah, kalau orang masih bujangan, lajang, perawan, bangun tengah malam itu gampang, tahajud, tinggal wudhu, nggak perlu, hanya mandi nih, sudah punya anak nih. Tiba-tiba harus mandi basah, dingin, ini musim hujan kan? Jadi wajar kalau pahalanya itu lebih besar. Nah oleh sebab itu, karena itu sunnah, maka alangkah indahnya kalau sunnah itu harus kita betul-betul laksanakan. Maka yang pertama dan utama, orang menikah itu adalah niatnya. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Panjenengan datang ke sini, panjenengan kayak saya orang Jawa aja ya. Orang Banjar weh. Ya, cuman bini orang Jogja. Jadi ya pura-pura sedikit pakai bahasa Jawa gitu. Jadi niatkan
Ya, Robi sama Mahardika itu niatnya karena Allah. Insya Allah niat karena Allah itu dapat pahala. Oleh sebab itu orang yang niat karena misalnya Pak Sade itu sudah punya toko bangunan, mudah-mudahan saya bisa nanti kasih toko bangunan. Jangan. Kata Rasulullah, orang yang nikah niatnya karena harta itu bisa habis. Kalau nikah itu niatnya karena kecantikan itu tidak langgeng. Ya, saya udah mau masuk ke 50 ini, saya udah mulai kurus-kurus, asam urat muncul, kolesterol udah gak boleh makan yang aneh-aneh itu kan. Beda dengan anak muda. Oleh sebab itu kalau niat nikahnya itu karena Allah, insya Allah langgeng dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya langgeng? Supaya langgeng, maka jadikanlah nikah Nanda berdua ini ibaratkan seperti kapal. Kapal itu kalau mau mengarungi samudra yang luas, maka kapalnya harus kokoh dan kuat. Tidak bisa kapalnya diterjang ombak sedikit tiba-tiba pecah karena gelombang tidak. Karena dalam hidup ini orang ketika menikah tidak selamanya menikah itu ibaratnya lempeng lurus saja, tidak bisa. Ada kalanya ada hujan, ada badai, ada panas, ada gelombang yang siap menghantam kehidupan kita. Kalau kita kapalnya tidak kuat, maka tidak mustahil di tengah lautan perjalanan hidup kita tiba-tiba kapal pecah. Oleh sebab itu tugas yang kedua, istri dan suami itu harus saling memahami. Tadi dijelaskan sebenarnya panjang lebar oleh kepala KUA Dinda Yunus tadi, ya, bagaimana hidup itu. Sehebat-hebatnya laki-laki itu tidak akan bisa hebat kalau tidak didukung oleh perempuan. Jadi perempuan itu luar biasa. Makanya tadi saya tanya sama Pak Sati, ini kan orang Bontang, ini si Maharani mau dibawa kemana Mahardika ini? Terserah dia. Betul. Karena tugas dari Pak Sati itu hanyalah kewajibannya menikahkan anak. Sudah selesai bablah. Setelah itu biasanya kalau manten baru itu Bu, walaupun rumah Pak istana begini, mending di pondok hanya ukuran 3x4 aja. Yang penting kan jadi ganggu kan, nggak ada mau bunyi-bunyi apa nggak ketahuan gitu kan. Nah, jadi nanti misalnya kata Maharani, Mahardika, aku mau mengikuti suami saja meskipun sewa rumah, nggak ada masalah. Yang penting orang tua tidak ikut campur. Tapi kalau mau membelikan rumah ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kapalnya harus kuat. Dan kekuatan itu berawal dari niat. Tidak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup hanya kapal yang kuat. Harus ada mesin yang kuat. Mesin itu sebagai tenaga pendorong apa? Nah, makanya dalam Islam itu kewajiban suami itu adalah sebagai kepala keluarga berusaha mencari nafkah. Jadi kalau umpamanya istri, Mas saya maunya di rumah saja, kepengen masak di rumah, kepengen berbisnis di rumah, jangan dipaksa. Mulai hari ini tugas Mas Robi untuk bekerja dalam rangka mengasih nafkah istrinya. Jangan dipaksa Mahardika untuk bekerja. Tapi kalau umpamanya Mahardika bekerja, selama diizinkan oleh Mas Robi, itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Cuman yang penting kewajiban sebagai seorang istri wajib tetap dilaksanakan. Ibarat pepatah orang Banjar itu, bukan pepatah ya, ada kalimat hikmah orang Banjar itu. Mohon maaf orang Banjar itu betul nih.
Jadi katanya kalau perempuan dan laki-laki itu ikhlas, ibu apa bu? Ibu ikhlas nggak datang ke sini bu? Ikhlas lah, kita mau hujan-hujan ikhlas. Sebenarnya saya kepengen banget, tapi takut kadang nggak diundang aja malu katanya. Gak apa-apa. Yang penting ikhlas, ridha karena Allah. Ini kata pepatah para ulama orang Banjar, kalau melayani suami itu mahardika, harus ikhlas. Orang yang ikhlas melayani katanya sama dengan membunuh 70 orang kafir atau Yahudi, ada yang mengatakan. Coba bayangkan, sekali aja loh. Orang pengantin baru tuh masih ditanya, berkali-kali tanya, itu sudah pengalaman itu kan. Nah jadi cuman artinya hidup itu akan bisa terbangun, akan bisa hebat kalau kita senantiasa dekat dengan Allah. Masalah akan bisa diselesaikan bukan hanya semata-mata dengan uang atau jabatan, tapi masalah akan bisa selesai dalam rumah tangga kalau kita senantiasa dekat dan berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika seserahan, kemudian maharnya seperangkat alat sholat, ada mukena, ada Al-Quran. Al-Quran itu simbol, jangan ditinggalkan. Mulai hari ini Nanda Mahardika Robi senantiasa baca Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi penerang hidup kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Yang ketiga, yang terakhir, kebahagiaan berumah tangga itu harus dilandasi oleh akhlak. Bagaimana akhlak seorang suami kepada istrinya, sebaliknya juga bagaimana Mahardika berakhlak memuliakan suaminya. Kalau dua hal ini saling memahami, maka akan terbangun yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah itu akan terkabul. Tapi sekali lagi, modalnya adalah jangan tinggalkan nilai-nilai agama. Sholat jangan ditinggalkan. Puasa, syukur-syukur kalau misalnya puasa sunnah, bangun tengah malam, kalau suami capek bangunkan. Mahardika suaminya, mas ayo kita